Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus bersabda bahwa setiap orang akan dibalas perbuatannya setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Jadi kalau perbuatannya baik, akan dibalas dengan kebaikan. Maka inilah yang perlu untuk kita sadari, bahwa mengikuti Tuhan yang pengen masuk ke dalam kerajaan surga harus diingat perbuatan macam apa yang telah kulakukan. Karena itulah nanti yang akan menjadi ukuran. Tuhan Yesus mengadili dengan konteks itu. Maka setiap orang diundang melihat kembali perbuatannya. Nah, untuk melihat itu bagaimana? Tadi bagian awal Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku dan menjadi muridku harus menyangkal dirinya dan memikul salib lalu mengikuti aku. Nah, menyangkal dirinya itu berarti apa? Kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Banyak orang Katolik berdiri di abu-abu antara iya dan tidak. Menurut Yesus, orang yang berdiri di abu-abu adalah orang yang mengikuti roh apa mengikuti setan? Kalau orang itu tahu ini salah, tapi dia tidak mampu mengatakan salah, orang ini termasuk bolone Roh Kudus apa bolone setan? Ada enggak orang Katolik yang seperti itu? Di sini enggak ada. Di tempat lain banyak. Maka
menyangkal diri itu berarti apa? Berani untuk hidup jujur di hadapan Allah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Ada banyak orang Katolik yang tidak mampu. Banyak orang Katolik yang keluh lidahnya ketika harus berhadapan dengan situasi lalu mengatakan, kamu salah karena kamu memang tidak jujur. Enggak mampu. Tapi ingat, nanti itu adalah ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadili setiap orang. Kalau perbuatannya baik, lurus, benar, jujur, suci, pasti dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau orang identitasnya tidak jelas, warnanya abu-abu terus, mohon maaf, diadili oleh Tuhan. Kalau masuk api penyucian aja masih bersyukur. Repote kalau langsung bablas ke neraka. Karena kalau sudah di neraka, orang tidak bisa diampuni lagi. Kalau masih di api penyucian lumayan dimurnikan setelah semua yang melekat karena noda dosa dalam dirinya dirontokkan, orang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka saya dan Anda diingatkan, mengikuti Tuhan jangan setengah-setengah. Mengikuti Tuhan jangan suam-sumam kuku. Mengikuti Tuhan jangan abu-abu. Berani memanggul salib, berani untuk menghadapi peristiwa yang meskipun dia tidak bersalah, tetapi harus menanggung beban dosa orang. Inilah orang yang layak mengikuti Yesus. Maka salib itu adalah bukan penderitaan yang diakibatkan oleh kebodohannya sendiri, tetapi oleh dosa orang lain. Saudara, saya dan Anda hari ini dan ke depan diundang mengikuti Yesus, berani menyangkal dirinya, tidak mengikuti yang enak saja, tetapi justru memanggul salib. Semoga kita mampu untuk itu. Tuhan memberkati. Amin.